Salam Rahiman. Hari ini kita ambil dari 1734. Tetap temanya bicara tentang kerendahan hati dan judulnya hari ini adalah Rahmat Kunjungan Tidak Pernah Terlambat. Doa dari Suster Faustina. Oh Yesusku, Engkau tahu bahwa kadang-kadang aku tidak memiliki gagasan atau semangat yang membumbung tinggi. Aku mau bersikap sabar terhadap diriku sendiri dan mengakui bahwa seperti itulah aku. Sebab semua yang indah adalah rahmat dari Allah. Dengan demikian, aku merendahkan diri serendah-rendahnya dan berseru-seru mohon pertolongan Tuhan. Dan rahmat kunjunganmu tidak terlambat dalam mendatangi hati yang rendah. Itu doanya Suster Faustina. Boleh menjadi contoh buat kita juga kalau kita berdoa kepada Tuhan. Oh Yesusku. Jadi dia berbicara kepada Tuhan Yesus. Dia memanggil Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan, aku kadang-kadang enggak memiliki gagasan yang luhur atau semangat yang membumbung tinggi. Dia menyadari keberadaan dia. Karena memang kita tahu ya, ada orang yang punya semangat tinggi. Ada orang yang punya gagasan-gagasan luar biasa, gagasan hebat. Merencanakan ini, melakukan itu ya. Tapi Suster Faustina berkata kepada Yesus, kadang saya nggak punya gagasan yang luhur atau nggak punya semangat yang membumbung tinggi. Tapi dengan keadaan itu, Suster Faustina katakan, aku mau bersikap sabar terhadap diriku sendiri. Mungkin ya, kita mungkin kalau bisa contoh di kantor lah misalnya. Kan begitu banyak karyawan, begitu banyak teman-teman selevel ya. Ada orang yang bisa kasih ide, kasih cetusan ide. Pak, bikin gaya marketingnya seperti ini. Dan gagasan itu diterima oleh atasan. Tapi bisa saja ada seseorang yang dia pikir dia punya gagasan yang bagus. Dan dia menceritakan gagasan tersebut. Tapi atasannya mendengar acuh tak acuh. Padahal dia sudah berpikir sedemikian rupa, sudah berpikir dari A sampai Z bahwa nanti akan ada hasilnya seperti ini dan seterusnya. Tapi ada sebagian orang mungkin menganggap gagasannya nggak cocok sekarang. Gagasan kamu nggak bisa diimplementasi. Itu cuma mimpi, cuma ada di angan-angan. Nah, si karyawan ini bisa merasa, kok gagasan orang itu diterima? Kok gagasan saya nggak diterima? Kok saya nggak bisa berpikir seperti gagasan dia ya? Bisa begitu hebat, begitu tinggi, begitu bersemangat. Nah, tapi Suster Faustina mengatasinya bukan dengan iri, bukan dengan bertanya Tuhan kenapa saya nggak dikasih kehebatan untuk menciptakan gagasan, tapi yang dia lakukan, aku mau bersikap sabar terhadap diriku sendiri. Belajar menerima. Faktanya memang ya talenta saya seperti itu. Saya cuma bisanya segitu. Nggak ada gagasan yang hebat, nggak ada cita-cita luhur. Ya saya seperti itu. Belajar menerima. Belajar bersabar terhadap diriku sendiri. Ini satu kerendahan hati. Menyadari keberadaan kita. Jangan bandingkan dengan orang lain. Jangan minta Tuhan untuk juga kasih kita rahmat, berkat, kemampuan, talenta seperti orang lain. Belajar menerima. Dan mengakui bahwa seperti itulah aku. Ini ciri kerendahan hati. Aku mau bersikap sabar terhadap diriku sendiri dan menerima. Itulah aku. Faktanya, terima. Itulah kerendahan hati. Sebab semua yang indah adalah rahmat dari Allah. Dia menyadari sesadar-sadarnya bahwa semuanya itu dari Allah.
bukan kehebatan dia, bukan kepintaran dia, bukan kecerdasan dia. Karena dia bisa menyimpulkan seperti itu, maka dengan demikian aku merendahkan diri serendah-rendahnya dan berseru mohon pertolongan Tuhan. Kita sadar bahwa kita tidak berdaya, kita sadar itulah saya. Mungkin bukan hanya secara prestasi, secara semangat yang membumbung tinggi ya. Mungkin dalam kita hal berdosa juga. Punya niat untuk tidak bikin dosa lagi, tapi ternyata berdosa lagi. Sadari, ya itulah saya. Saya harus bisa memanage diri saya, bisa sabar dengan keberadaan saya, mengandalkan Tuhan. Sehingga di sini dikatakan, aku merendahkan diri serendah-rendahnya dan berseru-seru, Tuhan tolong saya. Karena kita nggak mungkin bisa mengatasi dengan kekuatan kita sendiri. Bukti dari kerendahan hati juga, Tuhan tolong saya. Dan Suster Faustina memberitahu kita semua bahwa rahmat kunjungan Tuhan tidak terlambat mendatangi hati yang rendah. Nggak ada istilah, wah sudah telat, sudah nasi jadi bubur, sudah tidak ada gunanya. Nggak ada istilah itu. Karena di sini dikatakan rahmat kunjunganmu tidak terlambat dalam mendatangi hati yang rendah. Jadi yang harus kita lakukan, kita harus rendah hati dulu. Dan rahmat Tuhan tidak pernah terlambat untuk datang kepada kita yang rendah hati. Artinya akan ada kunjungan Tuhan. Suatu rahmat yang besar ya, kalau Tuhan mengunjungi kita. Dan Suster Faustina memastikan bahwa rahmat yang akan kita terima tidak pernah terlambat untuk mendatangi hati yang rendah. Rendah hatilah. Itu yang dikatakan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina. Dan Tuhan akan mengunjungi Bapak Ibu satu persatu, tidak terlambat, membawa rahmat yang dibutuhkan oleh kita. Dia akan datang, membawa rahmat, tidak akan terlambat pada jiwa yang rendah. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman. Jesus
I may sing your praises now and always. Touch my hands with your mercy, that I may use them to serve others. Touch my feet with your mercy, that I